Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita, aktivitas kita seperti biasanya. Kemudian salawat dan salam tidak terlupakan juga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Habibana Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Eki Kurniawan dari kelas Manajemen Dakwah 6A, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai musyarakah. Nah, gunanya atau fungsinya mengapa saya membuat video ini, yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Keuangan Islam, seperti itu. Dan tanpa bertele-tele, saya akan langsung ke penjelasan terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah pengertian dari musyarakah itu sendiri. Secara bahasa, musyarakah itu artinya istilah ikhtilat. Secara bahasa itu musyarakah atau syirkah itu adalah ikhtilat. Ikhtilat itu artinya bercampur atau percampuran. Nah, secara terminologi, musyarakah ini adalah percampuran dua orang atau lebih dalam sarekat modal untuk melakukan usaha tertentu. Nah, bisa kita ambil kesimpulan bahwa musyarakah ini adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam menyatukan dananya atau menyatukan modal, percampuran modal yang mencampurkan modalnya untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Seperti itu. Itu nanti dengan porsi modal yang sama ataupun porsi modal yang berbeda nanti akan disampaikan karena ada beberapa macam jenis-jenis musyarakah itu sendiri. Kemudian yang akan saya sampaikan selanjutnya yaitu mengenai rukun-rukun musyarakah atau syirkah. Yang pertama itu ada al-qidan. Lalu yang kedua itu ada al-amal, yang ketiga ada al-mal, dan yang terakhir itu ribun. Itu keempat rukun dari musyarakah atau syirkah. Kemudian jika ada rukun pasti ada syaratnya. Syarat yang pertama yaitu balik. Yang kedua itu bentuk pekerjaan atau usahanya itu jelas. Lalu yang ketiga modal yang dituangkan. Artinya syaratnya itu harus memiliki modal untuk memulai musyarakah ini. Lalu yang keempat itu adalah terukur dengan jelas untuk keuntungannya. Artinya keuntungannya itu nanti dipresentasikan seperti itu. Kemudian sekarang masuk kepada jenis-jenis musyarakah. Nah, ini yang pertama itu ada syirkah atau musyarakah mufawadah, yaitu kerjasama atau percampuran dana di antara dua pihak dengan porsi dana yang sama. Artinya misalkan saya bekerja sama dengan teman saya, porsi dananya sama sekitar 50 juta. Nah, dari 50 juta tersebut itu dengan porsi dana yang sama, artinya saya mengeluarkan 25 juta. Kemudian rekan saya yang lain juga mengeluarkan dana 25 juta, seperti itu. Lalu yang kedua itu, jenis kedua itu ada syirkah al-inan atau musyarakah al-inan, yaitu kerjasama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak mesti sama. Artinya bisa saja satu orang itu, misalkan modalnya yang dibutuhkan adalah 100 juta. Nah, satu orang itu memberikan dana awal dengan uang 75 juta. Lalu yang kedua itu, pihak keduanya itu adalah dengan 25 juta.
karena di syirkah halinan itu tidak mesti sama. Lalu yang ketiga ada syirkah wujuh. Ini kerjasama antara orang yang memiliki dana modal dengan orang yang memiliki pengaruh kepercayaan seperti itu. Dan nanti untuk masalah untung ruginya itu negosiasi lagi untuk syirkah al-inan ini. Dan terakhir itu ada syirkah habdan, yaitu kerjasama atau percampuran tenaga profesional. Artinya gini, contohnya misalkan ada beberapa orang penjahit yang ahli, tenaga penjahit, mereka itu mendirikan sebuah usaha yang sama, bergabung mendirikan komunitas jahit untuk mengerjakan suatu pekerjaan kayak gitu. Itu untuk syirkah abadan. Kemudian ada beberapa ketentuan pembiayaan musyarakah menurut Fatwa DSN MUI nomor 8. Yang pertama itu ada ijab dan kabul, harus dinyatakan akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad. Lalu penerimaan dan penawaran dilakukan saat kontrak. Dan yang ketiga, akad dituangkan secara tertulis. Kemudian yang kedua itu pihak-pihak yang berakad harus cakap hukum, artinya mereka berkompeten dalam kerjasama ini. Jadi tidak ada yang akan dirugikan. Kemudian menyediakan dana dan pekerjaan, memiliki hak untuk mengatur musyarakah dalam proses bisnis normal. Lalu ada objek akad. Yang ketiga itu objek akad. Nah, di objek akad itu dibagi kembali. Yang pertama itu ada modal. Modal itu dapat berupa uang ataupun aset bisnis. Nah, jika aset bisnis itu nanti harus dikonversikan lagi, harus diuangkan, dihitung berapa. Lalu ada kerja. Nah, kerja ini orang yang memiliki modal ini partisipasi dalam pekerjaan itu merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Tapi porsi kerjanya itu tidak diatur. Artinya ketika si yang memiliki si A porsi kerjanya banyak, tidak apa-apa. Si B porsi kerjanya sedikit, tidak apa-apa. Nanti ketika keuntungan, pembagian keuntungan itu dinegosiasi lagi. Apakah si A karena kerjanya banyak jadi keuntungannya bertambah, seperti itu. Lalu ada keuntungan. Nah, keuntungan ini tidak terpaku kepada porsi dana yang dikeluarkan. Tergantung tergantung kesepakatan kembali. Namun ketika terjadi kerugian itu, yaitu kerugian itu berdasarkan porsi dana yang dikeluarkan. Misalkan saya mengeluarkan uang 60 juta, teman saya mengeluarkan uang 40 juta. Nah, dalam keuntungan saya tidak mesti mendapatkan keuntungan 60% untuk saya, atau teman saya hanya 40%, itu tidak. Tapi ketika kerugian, nah saya akan mendapatkan kerugian secara 60% karena porsi modal tadi, seperti itu. Nah, kita ambil contoh real, contoh nyata musyarakah di kehidupan kita sehari-hari. Kita ambil yang mudah saja, yang ada di lingkungan kita, yaitu koperasi. Koperasi itu merupakan kerjasama atau percampuran modal dana dari beberapa orang. Nah, itu proses kerjanya bermacam-macam lah, keuntungan dan kerugiannya juga seperti itu. Intinya contohnya itu di koperasi, contoh kehidupan nyatanya. Oke, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Putri yang telah menyampaikan ilmu materi baik secara lisan maupun tulisan, secara langsung maupun tidak langsung. Semoga ilmu yang Ibu bagikan dan ilmu yang saya dapatkan dapat bermanfaat untuk orang banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.